Bu. Iya Ibu, gini, tadi kan Ibu mengatakan bahwa di awal live tadi kalau orang Kristen itu menyamakan Yesus dengan domba, berarti sama Enggak, saya binatang. tidak bilang menyamakan. Kan kalian mengatakan kiaskan. Memperumpamakan atau kiasan. Ya. Benar kan Bu? Ya. Seperti itu Ibu. Saya mau menjawab, kenapa diumpamakan sebagai domba? Saya tidak tanya kenapa diumpamakan. Apakah domba itu manusia atau hewan? Itu yang saya Bentar, tanya. Bu, saya udah lari sebenarnya bahasa Yunani. Kita ke anak domba tadi sebenarnya. Kenapa Oke, jadi bahasa sekarang Yunani? pertanyaan saya, kenapa Yesus kalian kiaskan kepada binatang? Silakan. Bangsa Yahudi, kita buat Nabi Abraham. Nabi Abraham, diam dulu Bu. Nabi Oke. Abraham kalau dia membuat korban bakaran, dia Emosi kali deh. domba Allah. Oh, iya. Dia karena manusia itu berdosa, jadi dia itu Berarti memberi Yesus korban bakaran? persembahan. Ya, oke. Kekal, roh itu kekal. Jadi dia menjelma sebagai manusia. Makanya Yesus itu Oke. 100% manusia, 100% Allah. Oke. Karena kalau dia tidak 100% juga manusia, dia nggak akan bisa mati, Bu. Karena harus mati seperti itu. Udah bisa saya jawab deh? Udah bisa saya jawab? Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Ya, ya, ya. Kali lanjut. Ya, ya, 100% ya. manusia, 100% Allah. Setelah dia disalibkan, baru dia mati, kemudian bangkit. Matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Dan video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Assalamualaikum. Dari awal live, Dia sibuk. Ya kenapa? Liska udah bisa open cam? Oh belum ya? nggak bisa Bu, karena followers saya belum nyampai. Oke, nggak apa-apa. Silakan Liska, apa yang mau ditanyakan? Bertanya, silakan. Ini rumah. Gini Ibu, iya Ibu, gini, tadi kan Ibu mengatakan bahwa di awal live tadi kalau orang Kristen itu menyamakan Yesus dengan domba, berarti sama Enggak, binatang. saya tidak bilang menyamakan. Kan kalian mengatakan kiaskan. Memperumpamakan atau kiasan. Ya. Benar kan Bu? Ya. Seperti itu Ibu. Saya mau menjawab,
Kenapa diumpamakan sebagai domba? Saya tidak tanya kenapa diumpamakan. Apakah domba itu manusia atau hewan? Itu yang saya Bentar, tanya. Bu, saya mau menjawab dulu. Bentar ya, Enggak, Ibu. tunggu dulu biar enak. Apakah domba itu manusia apa hewan? Baru Anda menjelaskan kenapa dikiaskan ke situ. Ya, Tunggu. kenapa dikiaskan ke situ? Ya, apakah domba itu hewan atau manusia? Iya, domba itu adalah hewan. Kenapa Binatang ya? dikiaskan? Oke, silakan. Kenapa kalian mengkiaskan Yesus kepada binatang? Silakan. Kenapa dikiaskan seperti itu? Sebenarnya Alkitab itu sebenarnya bukan orang Kristen yang membuat, kan itu adalah rasul yang Iya. membuat. Iya. Rasul itu adalah agama Yahudi, Bu, bukan Oh, Kristen. jadi Itu artinya kan perjanjian pengikut baru Kristus. bukan Yahudi. Itu bahasa Yunani, Iya. Dek. Gimana sih? Bentar, Ibu. Itu nggak boleh gitu. Itu katanya kitab itu bukan dibuat orang Kristen. Pertanyaan saya, kalau kitab itu bukan dibuat orang Kristen, apakah kalian mengimani kitab itu? Orang Yahudi adalah bangsa Yahudi, Bu. Oke, Jemaat sekarang perjanjian pertama oke. baru orang Kristen. Oke, Itu sekarang saya tanya. perjanjian baru. Oke, iya Sedangkan iya, sebentar perjanjian Dek, lama, sebentar anak Dek. domba itu Sebentar sudah Dek. dikasih Iya, tahu, sabar, Ibu. sabar, Dek. Dek, adikku Ibu dari tadi sayang. memotong. Sebentar ya, sebentar adikku sayang. Yang mau kakak tanya, yang bunda cantik, bunda ibu gembala ini mau bertanya, apakah perjanjian baru menggunakan bahasa Ibrani? Iya, Kok lain? Ibu. Kok lain lagi pertanyaanmu, Nora? Karena dia bilang, sebentar Bu, dulu, bentar. Eda, Saya mau sebentar. menjelaskan Makanya Eda dulu, juga Bu. kalau nggak tahu apa-apa ngomong lah. Gini, Bu. Perjanjian baru, sabar lah. Dia terangkan. Saya terangkan, perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani, yang dimana orang Yahudi bukan menggunakan bahasa Yunani. Oke, Paham ya? iya, oke, Bu. Oke, itu Ibu lah yang bilang kayak gitu. Saya jelaskan tentang domba tadi. Bahasa Anak domba tadi. Kok isi? Iya, Ibu, bahasa Yunani. Oke. Kita udah lari sebenarnya bahasa Yunani. Kita ke anak domba tadi sebenarnya. Kenapa Oke, jadi bahasa sekarang Yunani? pertanyaan saya, kenapa Yesus kalian kiaskan kepada binatang? Silakan. Bangsa Yahudi, kita buat Nabi Abraham. Nabi Abraham, diam dulu, Bu. Nabi Oke. Abraham kalau dia membuat korban bakaran, Emosi kali dia. hamba Allah. Oh, iya. Dia karena manusia itu berdosa, jadi dia itu Berarti memberi Yesus korban bakaran? persembahan. Ya, oke. Korban bakaran. Tuhan Yesus, diam dulu kan. Tadi kan lari, enggak, sebentar, Liska, adekku sayang, adek. Tadi kan kau bilang, itu kenapa dikiaskan kepada binatang? Buka Karena dulu pada waktu si Princess itu, buka mutannya. Kenapa Bentar dulu, Eda. Aku bicara sama Liska loh. Eda mamanya si Liska ya? Kenapa Ya. Eda pula ngomong orang Eda potong-potong. Jangan kasih Edis Iya, ya. Jangan tunggu dulu. Biar tidak, sebentar lah dulu Edaku yang cantik. Ya, cantik walaupun Udah, belum Bu. mandi. Ya, Karena- sabar, sebentar, Dek. Tadi kan, Adek Liska mengatakan Abraham itu karena Abraham pada waktu itu hendak mau menyembelih hewan bakaran, ya kan domba. Nah, apakah Yesus itu hewan bakaran? Gini, Bu. Oke. Oh gini, oke. Kan saya selesai dulu menjawab, baru nanti Ibu bertanya lagi, jangan memotong ya, Bu. Iya. Oke. Oke. Gini, Bu. Kan zaman Nabi Abraham itu mereka memberikan korban bakaran. Abraham itu nabi ya? Iya, Abraham itu nabi dong, Nabi Abraham. Oh, di mana Bapak tertulis nabi? Di mana tertulis nabi di dalam Bible kalian? Bapak Abraham itu Nabi Abraham. Ya di mana Abraham, tertulis Ishak, nabinya, dan Dek? Yakub. Adikku sayang, di mana tertulis? Di perjanjian lama, di kejadian, Ibu, itu Nabi Abraham. Di mana ya Abraham dikatakan nabi, Dek? Kenapa Nggak sih ada, selalu Dek. Kalian nggak ditanya punya nabi? sebelum aku selesai menjelaskan? Oke, silakan. Aneh banget, dari tadi aku bilang tentang anak domba, tapi lari ke Yahudi, lari ke Nabi. Aku menjelaskan tentang anak domba dulu, Ibu. Oke. Jadi Nabi Abraham ini dan kebanyakan semua orang Yahudi, kalau mereka mempersembahkan korban, itu adalah korban bakaran sebagai wujud kalau mereka itu adalah manusia berdosa. Makanya pada saat peristiwa Mesir yang ada tulah di Mesir itu, mereka itu mengoleskan darah anak domba agar anak sulung di Mesir itu tidak meninggal kena tulah itu. Tulahnya kenapa? Karena karena Raja Firaun, Raja Firaun pada saat itu tidak membiarkan bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan. Itu jadi anak domba ini adalah simbol persembahan
dan penghapusan dosa kepada Tuhan sebelum Tuhan Yesus. Terus kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan? Karena pada kejadian, kita lihat kejadian itu, kata Allah kepada Adam dan Hawa, jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, nanti engkau akan mati. Sentuh pun nggak boleh, apalagi makan, nanti dia akan mati. Tapi Adam dan Hawa memakan itu, berarti dia harus mati dan harus masuk ke neraka. Karena Tuhan Yesus, Allah Bapa itu nggak mau Adam dan Hawa dan keturunannya manusia-manusia lain itu masuk ke neraka. Jadi Allah itu menjelma sebagai manusia. Kenapa menjelma sebagai manusia? Karena Allah itu roh. Roh itu nggak bisa mati. Sedangkan manusia harus mati karena sudah memakan buah larangan. Jadi karena Allah itu roh, dia nggak bisa mati. Roh nggak bisa mati, Bu. Kekal, roh itu kekal. Jadi dia menjelma sebagai manusia. Makanya Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Karena kalau dia tidak 100% juga manusia, dia nggak akan bisa mati, Bu. Karena harus mati seperti itu. Udah bisa saya jawab deh. Udah bisa saya tanggapi. Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Ya. Lanjut. 100% manusia, 100% Allah. Setelah dia disalibkan, baru dia mati, kemudian bangkit. Mati inilah dia itulah penggenapan firman Allah kalau manusia itu akan mati, dan inilah mati dia manusia tadi baru bangkit. Makanya di 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman apa? Firman itu adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Seperti sekarang saya boleh bertanya nggak? Sebentar. Ya, gak usah terlalu panjang. Saya tanya. Ada 3 orang yang bersaksi. Nanti saya tanggapi yang lain ya. Ada 3 orang yang bersaksi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Pertanyaan saya, Roh emang bisa bicara, bersaksi? Roh, Allah itu roh ya. Allah berfirman ketika Allah masih roh. Allah melayang-layang. Coba nyimak dulu. Iya, coba kau nyimak. Ada 3 yang akan bersaksi. Bapa, Firman, dan Roh. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Roh bersaksi? Bersaksi di dalam surga itu berarti Allah Tritunggal, Ibu. Roh bersaksi. Bagaimana caranya Roh yang tidak kelihatan, Roh itu yang tidak punya mulut, dia bersaksi itu gimana? Siapa bilang Roh tidak punya mulut? Waktu Allah Ibu. Waktu Allah berfirman, jadilah terang. Bukan dia punya mulut. Baru saya mendengar Roh punya mulut. Mulutnya Roh ini kira-kira bibirnya tebal kayak saya apa tidak ini? Gini, Ibu. Roh itu, Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh, dan roh Allah melayang-layang di atas perairan. Oke, kita lari ke Roh ya. Yang tadi saya tidak mau malas tanggapi terlalu panjang. Sebentar Liska, sebentar. Oke, saya bertanya. Dengar dulu, Dek. Kau ngomong aja terus, tapi nggak tahu poinnya kemana. Nah, yang di dalam diri Yesus, dia yang dari tadi mau. Ya, sabar sebentar. Di dalam diri Yesus itu adalah Roh Bapa, betul ya? Iya kan? Di dalam Matius 4 nomor 1 itu dikatakan, lalu Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan Kakak, Dek, Roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Itu iblis, Ibu. Itu Roh Kudus itu. Ada 2. Berarti Roh iblis membawa Yesus ke iblis. Itu roh jahat yang ingin mencobai Yesus ke padang gurun, ke bukit. Yang pertama ada 3 pencobaan. Yang pertama, ini Dek, Kakak tunjukkan Dek. Dek, sebentar, Dek. Itu Roh Kudus. Sebentar, jangan masuk dulu apa? Sal. Dari Kristen. Aku sering baca Alkitab setiap hari. Aku baca Alkitab. Ini, saya tunjukkan nih, Dek ya. Matius 1 ayat Matius 4. Dek. Kakak tunjukkan, Dek. Nah, maka Yesus dibawa oleh Roh. Ini Roh siapa? Hurufnya tulisannya besar, Dek. Cobai, Ibu. Berarti ini Roh siapa yang membawa Yesus? Itu iblis, Ibu. Itu setan. Tapi ini rohnya tulisannya besar loh. Kalau iblis ini barulah ini iblis. Nah, pertanyaan Kakak, Dek, roh siapa ini? Yang dimaksud ini roh siapa? Ini rohnya ini besar tulisannya loh, Dek. Roh itu ada 2, Ibu. Roh jahat sama Roh Kudus.
Loh, sekarang yang di diri Yesus roh apa? Roh Allah, nggak mungkin kan roh. Nah, sekarang yang membawa Yesus ini roh siapa? Iblis, Ah. Ibu. Iblis. Bukan, oh berarti bukan roh Bapak ya? Deal ya? Iya. Iya, Karena itu lagu. dicoba tes iblis betul ya. Orang itu. Nah, sekarang siapa yang menginginkan Yesus dicobai oleh iblis? Siapa Maaf ya, yang- aku bukan nangis. Memang suaraku kayak gini. Iya, siapa yang menginginkan, Dek? Yesus itu dicobai oleh iblis, siapa yang menginginkan? Ya iblis lah Ibu. Makanya di Taman Eden. Berarti kau nggak Makanya baca di ininya, Taman Dek. Eden, kenapa? Nah, ini ada nasnya, Dek. Sebentar, Dek. Dek, ini ada nasnya, Dek. Dek, Yang menggoda. diam dulu, Dek. Kau dari tadi ngerocos saja terus saya dari tadi Ibu sabar yang loh. udah kalah Gantian. gitu lah. Ini loh, kamu berarti nggak ngerti Bible kau ya. Percobaan Yesus oleh iblis adalah usaha membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Berarti yang menginginkan Yesus dicobai adalah Tuhan kamu sendiri, Dek. Gimana ya? Hah? Jadi yang membawa Yesus itu siapa, Dek? Roh siapa? Roh iblis. Bang Karul Aliska? lupa mute ya. Itu noise itu. Ah? Liska? Yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun roh siapa? Terus buka mute-nya, Kak. Roh Imin. Sengaja itu orang aku nggak ada di mute, moderator yang nge-mute. Iya, kok kan dari Nggak ada, tadi Mak. merocos saja lo terus deh. Roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Bu, saya hitung udah berapa kali Ibu nanya seperti itu. Kurasa Oke. 8 kali ada. Dibilang Oke. roh jahat. Oke. Jangan marah lah. Nah, sekarang lebih besar kuasa Tuhan apa kuasa iblis? Tuhan jelas. Terus apa Nah. pertanyaan Ibu? Nah, oke. Ketika Yesus dibawa oleh iblis, apakah Yesus menolak atau mengikuti? Kan dibawa ya Bu. Berarti kan Iya. dibawa kita diseret gitu Bu. Kan Oh. Yesus itu Bu, lihat ya Bu. Lihat Bu. Ibu. Ini Bu, kan saya sudah Orang itu lagi diseret. Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Ibu baca ayat sebelumnya, ketika Yesus berkuasa, Yesus itu udah lapar. Enggak mau. Udah Bu, udah ketawanya. Ibu tidak menghargai seperti itu. Bukan nggak ngargain lucu. Tidak apa-apa, Makan- tidak apa-apa. Makan tidak apa-apa. seorang Saya Tuhan, jelasin, Ibu. seorang Kenapa Tuhan seperti itu? diseret. Gini Bu, pada saat itu Ibu, kenapa dibawa kepada Ibu? Yesus itu lagi Tunggu dulu, puasa. Dek. Waktu Yesus diseret oleh iblis, Yesus ngikut atau dia berhasil menolak, melepas? Iya, Kan namanya itu udah kan diseret. dibawa, bukan Ibu lah dibawa. Berarti kan itu Iya, dibawa. begini loh, Dek. Kalau saya ketika ditarik sama maling, pasti saya akan melawan kan? Kalau saya kuat kan pasti saya bisa apa? Saya punya tenaga. Nah, makanya saya tanya, lebih besar kuasa Yesus apa kuasa iblis? Kau bilang kuasa Yesus. Ketika Yesus diseret, mau dicobai oleh iblis, apakah Yesus berhasil lepas atau tidak? Gini Ibu, kan Tuhan Enggak, jawab dulu deh. Ketika Tunggu, Bu. Liska ditarik oleh sebentar, ketika Liska ditarik oleh anak berumur 10 tahun, apakah Liska tidak bisa melepas tangan Liska dari tarikan anak umur 10 tahun? Gini Ibu, Gini. kan pada saat itu Ya. kan Tuhan Yesus itu kalau ayat sebelumnya Ibu baca, dia itu lagi berpuasa 40 hari 40 malam. Tunggu izin dulu masuk sebentar itu siapa si Liska itu sama Liska ini supaya kita ada penjelasan ya, jangan sampai nanti di kita dikatakan umat Islam itu memframing ya. Teman-teman di YouTube ini mungkin butuh penjelasan nih sama Liska, makna Yesus diseret itu maknanya apa dalam pemahamannya Liska, itu dijelaskan dulu, jangan ditinggalkan gitu saja karena kata-katanya itu agak menggelitik gitu loh Liska.
Gini Ibu. Iya, Ketika Bapak. kau mengatakan tadi Yesus itu diseret oleh iblis, makna diseret itu seperti apa gitu loh maksudnya? Silakan. Itu kan bawa Ibu, bukan diseret Pak. Kan nggak ada diseret sebenarnya. Apa sih Loh, namanya? tadi kamu katakan diseret bukan? Tadi kamu katakan diseret nggak? Kita membawa ember di bawah. Enggak, tadi kamu yang mengatakan diseret bukan? Kita enggak Pak. Enggak, Itu tadi- hanya spontan Enggak, dari tadi mulut kamu kita. tunggu dulu Rizka. Kita Rizka sama analisis Rizka, bahasa Rizka, Indonesia biar di kita bawah, konfirmasi. aslinya kan memang udah di Rizka, bawah. Rizka biar kita konfirmasi perkataanmu tadi. Rizka, biar kita konfirmasi perkataanmu tadi. Tadi kamu ada mengatakan nggak kalau dia tuh diseret? Itu Jujur. spontan dari mulut saya Pak. Tapi kan itu di bawah, Oh, di Alkitab. spontan. Gak sengaja Bang Paru. Berarti kok tadi hilang Arti di ketika bawah mengatakan Yesus apa? seperti iblis. Gak sengaja. Arti di bawah Tadi kamu apa? bilang. Enggak, tanya dulu. Pertanyaan saya, arti di bawah apa? Ya, kami tidak mungkin menafsirkan Bible bahwa di sini tertulis di bawah. Enggak, Bapak jawab dulu, arti di bawah apa? Nah, iya, arti dibawa di situ memindahkan Yesus dari tempat yang diinginkan oleh Yesus ke tempat yang diinginkan oleh iblis. Di mana itu? Di atas bait Allah. Itu makna dibawa di sini. Gimana? Di bawah Nah, ya yang udah. jadi pertanyaannya, Bapak tahu di bawah, yang jadi apa pertanyaannya ditanya? gini, Rizka, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara iblis memindahkan Yesus atau membawa Yesus dari tempat yang dia kehendaki ke tempat yang dikehendaki iblis, yaitu di atas junjungan bait Allah? Bagaimana caranya dia membawa Yesus? A. Dengan diseret, B. Dengan digendong, C. Dengan ditunggangi. Bapak, kalau di sini tidak ada dijelaskan tentang diseret, digendong, dibawa pakai motor, berarti saya tidak tahu ya. Udah Oh, ada jangan cuma di gitu, rumah. Rizka. Itu nggak ada di Rizka. Di zaman itu belum ada ojek online. Ojek online belum ada. Belum ada Grab. Kok dibilang pula bawa pakai motor? Yang kami tanyakan Rizka, bagaimana cara iblis membawa Yesus dari tempat yang dia inginkan ke tempat yang diinginkan oleh iblis, yaitu di atas tuntungan bagi Allah? Bagaimana caranya? Emang ada dijelaskan di Alkitab kayak gitu. Intinya kalau udah Makanya dibawa, kami bertanya ke kamu. Contohnya kayak gini, Pak. Saya kuliah nih. Karena tidak tertulis, makanya kami bertanya ke kamu, Rizka. Saya uang kuliah saya dibayar. Gimana dibayar? Saya nggak punya uang. Yang penting udah dibayar. Gimana? Ya udah gitu, Pak. Gimana sih Bapak? Saya. Analoginya nggak nyambung, Rizka. Berarti bukan kamu yang bayar. Kenapa bisa dibayar Pak? Pokoknya udah dibayar. Gimana? Sama Ya jadi Iya, artinya berarti bukan Rizka, kamu yang Rizka, bayar. sabar Rizka, berarti maksudnya kamu mau mengatakan setelah iblis membawa Yesus, iblisnya minta apa? Minta ongkos sehingga Yesus membayar gitu. Berarti ini ojek lagi Bang. Siapa yang membayar siapa? Rizka, Aku loh. yang membayar itu siapa? Sabar lagi mikrofonnya. ya. Bapak matikan mikrofonnya. Langka Bapak soalnya langka. Kalian ini, kalian 3 orang, saya sendiri. Kalian menertawakan saya menjelaskan. Setelah saya menjelaskan, kalian menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan ketika saya menjawab, kalian itu Nggak ada loh, moderator tidak nggak ada terima mute loh. dan kalian Nggak ada mengalihkan. mute loh Padahal tadi moderator. tentang darah. Kenapa manusia minum darah Yesus, tentang anak domba. Tapi sekarang udah lari ke padang gurun. Memang aneh kalian ini. Loh, Memang kan aneh. itu dicobai di padang gurun. Kan aku Udah. tanya, yang dicobai di padang gurun itu siapa? A. Yesus, B. Iblis, C. Sal, pasar ibu. Enggak, itu C adu leher. Iya. Loh, kita lari ke padang gurun kan karena yang membawa Yesus adalah roh. Kau katakan yang membawa Yesus ke padang gurun itu adalah roh iblis. Berarti roh iblis membawa Yesus ke Kak, iblis. kakak siapa ini? Kak Nora ya, kakak Nora. Tadi aku mengatakan itu kan dibawa, tidak ada spesialisasi atau especially in Bible mengatakan bahwa dibawanya pakai perantara apa? Iya, Bapak? saya tidak tanya itu deh. Itu pertanyaan dari Bapak Jadi Faru. makanya saya tidak tahu jawab karena Iya, saya menjawab berdasarkan enggak, Alkitab. makanya dengarkan dulu kakak ngomong deh. Kan Yesus kan dibawa oleh roh, ya kan, dicobai oleh iblis. Tadi kan kakak tanya, lebih besar kuasa Yesus atau kuasa iblis?
kamu mengatakan kuasa Yesus. Nah, ketika Yesus dibawa oleh iblis, kenapa Yesus tidak menolaknya? Itu kan kalimatnya dibawa ya Ibu ya. Ya. Kalau dibawa contohnya kan kayak, aduh gimana ya cara memberitahukannya kalau dibawa, kecuali Enggak, membawa. begini deh, kita buat satu Bawa analogi. fisiknya. Ketika datang kawanmu yang perempuan menampar kamu, apakah kamu yakin tidak ingin membalas tamparannya? Nah, Tidak, ketika Bu, iblis karena dia membawa, tetap- sebentar, ketika iblis membawa Yesus, yang dimana kalian katakan Yesus punya kuasa, kenapa Yesus tidak bisa menolak ajakan iblis? Gini Bu, itu kan Yesus kan ada sisi manusianya Bu. Kalau yang penting kan iblisnya itu kan tidak mengajak Yesus untuk berdosa. Kalau dia hanya mengajak ke padang gurun, apakah Enggak, dia- yang saya tanya, kalau Yesus memang, kan tadi kan kamu yang bilang deh, Yesus punya kuasa daripada iblis. Kalau dia punya Iya. kuasa, kenapa dia tidak bisa menolak ajakan iblis? Gini Bu, Yesus, dia itu kan diajak sama iblis ke padang gurun. Kalau contohnya iblis mengajak bukan untuk berbuat dosa, kan ya kenapa enggak dia? Jadi kalau iblis mengajak membawa, dia mau aja ke padang gurun. Tidak ada Tapi- literasi diajak, Tunggu, tidak ada tunggu, literasi Bu. diajak dalam Lukas 4 maupun Matius 4, tidak ada literasi diajak. Kan seperti Tapi ini dibawa. kualitas kalian langsung memotong padahal saya Jangan tidak gitu, pernah memotong Liska. ketika kalian ngomong. Liska, sama Kalian dulu ngomong Liska, sampai selesai, Liska. Pak. Jadi tadi Liska, saya sejak jangan awal kamu itu begini, Liska, jangan kamu rubah Bibelmu. Tidak ada literasi di dalam Lukas 4 maupun Matius 4 dikatakan Yesus itu diajak iblis, nggak ada. Ya. Literasinya di situ dikatakan dia dibawa, Matius 4 nomor 5. Dibawa oleh iblis, bukan diajak. Udah Kau pasti pikir ikut. menongkrong? Kalau kalimat diajak itu udah pasti ikut. Iya, kalau ini, diajak itu udah ada janjian sebelumnya gitu loh. Kayak mau nongkrong di warkop pula kau bikin diajak. Dia Diajak kesana cuma- itu dicobain, bukan mau nongkrong di terus pas warkop. sampai 10 kali, pengen kali. Kemarin tuh, kemarin Bapak itu. Karuk, kemarin Liska Bapak Udah lah Karuk. Pak, udah sampai sini aja live kita. Dari tadi Dibawa dimatikan Liska soalnya ya. saya. Iya lanjut Liska. Nggak ada. Lanjut, Gimana saya ngomong lanjut. kalau dimatikan mic? Tidak, kalau aku dipotong? cuma mau membenarkan diksimu saja. Di Bibelmu itu tertulisnya itu dibawa, bukan diajak gitu loh. Oke. Jangan dulu. Ini terakhir saya Lanjut, penjelasan ya lanjut, Pak. lanjut. Ini terakhir, ini penutup Oke. saya jelaskan. Saya nggak mau Oke, lagi. pertanyaan saya begini Liska jadinya, apakah iblis tahu bahwa Yesus Tuhan? Of course. Oke, kita baca di Matius 4 nomor 10. Yesus mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis, Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pertanyaan saya, Siapa Tuhan Allahmu yang disembah? Itu ya Pak Bu. tidak, pertanyaan saya, menurut Yesus yang harus disembah itu siapa? Nah kan sama yang saya bilang tadi. Ya, menurut Yesus siapa yang harus disembah? Tuhan Allahmu. Saya sudah bilang 3 bersaksi di dalam surga. Contohnya ibu punya roh, punya. Ibu punya tubuh, punya. Ya. Ibu punya firman, punya. Apakah ibu 3 orang? Tidak, 1. Enggak, saya tidak. Jadi bagaimana orang yang tidak bisa ngomong? Lah kan dia bisa ngomong di dalam hati, dia bisa berbicara, dia Siapa yang bisa mendengar di dalam hati deh orang bisu? ibu. Oke, Tidak ada orang yang benar-benar tidak bisa mendengar Bu. Itu Oke, ilmu sekarang- medis. Tidak ada orang yang benar-benar yang tidak bisa tuli. Loh, Itu ada sekarang alatnya aku semua. tanya, bagaimana orang yang bisu? Itu kan manusia. Lagian ini ada 2 pernyataan Bu. Ini terakhir ya Bu. Ini pertanyaan ibu yang terakhir. Loh, tunggu sebentar. Kan di sini engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang harus disembah itu siapa? Menurut Yesus loh, ini perkataan Oke. Yesus. Menurut Yesus siapa yang mau disembah? Itu Ya. tadi aku bilang 3 bersaksi dalam surga. Di mana yaitu Yesus mengatakan 3 Kudus. bersaksi? 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka Oke, kita sekarang. lihat. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes. 5 ayat 7. Oke. Itu Rasul Yohanes yang menulis. Rasul Yohanes Sebentar deh. Sebentar, kita bukan buka. Nabi Muhammad yang bersama dengan Yesus. Sebentar, oke. Tapi
Oke, saya buka ya, saya tunjukkan datanya. Besar kan saya penuh itu. Oke, kita tunjukkan pakai data ya, Dek ya. Bible kau. Ini Bible kau ya. Besarkan saya toh. 1 Yohanes 5 nomor 7. Mana sih Liska? Oh, Liska nih. Ah, ini Liska. Itu tulisannya toh. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, ini di dalam kurung. Di dalam kurung. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaan saya, menurut AYT, sebab ada 3 yang bersaksi, tidak ada. Nah, kalau menurut TL, karena 3 yang menjadi saksi di surga yaitu Bapa dan Firman dan Roh Kudus, maka ketiganya itu menjadi satu. Kalau menurut BIS mengatakan ini ada 3 saksi, kosong. Tapi menurut TSI, ya, jadi Allah sudah memberikan kepada ketiga hal yang menyampaikan kesaksian yang sama tentang Yesus, yaitu Roh Kudus, air, dan darah. Mana yang benar? Ini kalau menurut BIS, ETSI, yang ketiganya itu adalah Roh Kudus, air, dan darah. Nah, kalau MILT, sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Kalau Seleber mengatakan ruh adalah saksi karena ruh itu adalah kebenaran. Di mana nih? Mana yang benar? Mana yang benar, Dek? Kalau menurut FEB ada 3 yang memberi kesaksian, ini kosong. Ini revisi dari Bible kau sendiri. Mana yang benar? Oke, bisa saya. TSI mengatakan Yesus itu Roh Kudus, air, dan darah. Ya silakan, mana yang benar? Oke, silakan. Ulang-ulang. Boleh geser ke sebelah kiri? BSI, Mana? TSI tadi. Oke. Ya. Lihat itu tahunnya Ibu, 1974, 2018, 1994. TSI 2014 baru, dia baru. 14. Itu ayat 2018 Ibu, yang dipakai terbaru. Itu penyempurnaan bahasa, Oke, tafsiran Ibu. AYT. Oke, saya terima AYT yang dipakai ya. Deal ya. Ya. Oke. Sebab ada 3 yang bersaksi. Mana? Kosong. Nah, Itu kenapa kalau tiba-tiba di sini ada langsung di dalam kurung? di dalam Kau bilang AYT kan? AYT kan 2018, sementara ini TB 1974. AYT mengatakan sebab ada 3 yang bersaksi. Kenapa kosong? Kak Nora pelan-pelan Kak Nora, aduh sakit kali sakit kali hatiku, aduh nangis dia. Aduh. Sakit kali hatiku, pelan-pelan Kak Nora. Ini ada 3 yang bersaksi, ini kosong. Dek, kau tahu bahasa Inggris nggak? Kita buka versi KJV yuk. Bahasa Inggris ya, kamu paham ya bahasa Inggris ya? Paham lah anak kuliah. Saya mau kan? itu Ibu. Oke. Saya mau rapat ini Ibu, saya kuliah. Jadi Iya, sebentar. Oke, ini kita buka KJV deh. Terakhir. Iya, sebentar. Kita KJV. Kita saya buka mau KJV rapat deh. meeting. Saya kan anak kuliah KJV-nya, saya bilang dari tadi. sebentar deh. Net Bible mengatakan, for there are 3 that testify. Di mana? Kelanjutannya mana, Dek? Nah, sementara di sini dikatakan ini, Dek. Kan Ibu, itu kan dalam website yang sama. Tinggal Ibu ubah dalam bahasa Inggris saja gimana Iya, sih? sekarang di KJV saja, Dek. Dek, ini sebentar dulu. Ini kan KJV, ini kan Indonesianya TB. TB mengatakan di dalam sorga ada Bapa Firman. Sementara di Net Bible itu mengatakan Pokoknya Alkitab yang saya gunakan sekarang Bapa Firman dan Roh Kudus jelas adalah satu Tritunggal Maha Kudus. Bible Udah, is itu liar. adalah Tuhan kami. This Bible liar, Dek. This Bible liar. Table said liar. Not three. Nothing three. And the Net Bible. Masih nangis. and Net Bible. Kanora. Say for there are 3 that testify. Where is say in father di Itu in father. Nora. Apa asal bentar ya, Liska bentar ya, itu Nora, Liska sama Udah Bu, sisanya. udah Pak, teman saya bawah. jam 11.30 ada meeting Pak. Saya Iya bentar dulu ketuanya. Liska. Ya terserah mau Meeting bikin iya, Ibu. Jangan nangis. Orang tadi udah saya setengah jam lebih di sini. Ya sabar dulu Liska ya. Saya cuma mau menjelaskan tentang darah sama Iya anak sabar rumah. dulu Liska, bentar Mereka Liska, tenang. koma saya goyang Liska. Saya Liska bukan nanya komanya tentang goyang. Alkitab, Ibu, tapi Ibu selalu Ya menanya bentar Alkitab dulu saya. Liska, Berarti saya Ibu harus tak ngomong dulu bangkit. komanya goyang. Kan baru. Sabar dulu
komalnya goyang. Saya minta buat para penonton ya yang ada di TokTok ya. Tolong bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Digenapkan tap-tap layarnya sampai di 1M teman-teman ya. Dan apa love orange-nya juga di share-share komal kita teman-teman ya. Karena 3,1 kali memandang ini kita harus antisipasi ya. Mana tahu ada yang nge-report teman-teman. Ya buat teman-teman Gimana, di YouTube Kak? juga. Diam dulu, sabar dulu kok Liska, sekali lagi Liska. Ya buat teman-teman. Itu. Ya bentar Rizka. Ya bentar Rizka. Buat teman-teman yang di TokTok ya. Iklan dulu bentar Rizka ya. Tolong di subscribe channel YouTube-nya Bang Faruk, The Real Faruk Sianipar 44. Ya, dokumentasi rekaman dari video-video live kita itu akan diupload, dan saat ini Bang Faruk sedang live juga ini di YouTube Bang Faruk, The Real Faruk Sianipar 4. Di subscribe, like, comment, and share channel YouTube-nya Bang Faruk. Dan buat teman-teman yang ada di TokTok yang belum follow Bang Faruk, ya silakan Bang Faruk di follow sama teman-teman yang di atas ini yang menjadi narasumber dari umat Islam itu sendiri, di follow supaya kalian mendapatkan notifikasi dan juga informasi ketika kami melakukan aktivitas live di YouTube, di TikTok sendiri. Oke, sebelum dan sesudahnya Bang Faruk ucapkan terima kasih, syukron jazakallahu khair, dan buat teman-teman yang telah berbagi-bagi gift, syukron jazakallahu khair, barakallahu fikum, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Cair bro. Lanjut Terakhir Liska, lanjut. Lista terakhir Lista. Buka mute-nya. Tadi aku mau bilang. 11.30 ada meeting Pak, saya Iya. jalan lagi Kan- ke kampus. Gimana Ya, nanti sih? nanti Besokan saya Mana kok, Dek? lagi. Di universitas mana, Dek? Ngapain saya ngasih merek Ibu? Supaya apa? Nanti di-share di sini. Enggak loh. Boleh. Nah, kan ada yang Iya, seret iya, kau, iya. Dek. Kau nggak akan Nggak diseret, mau. dan dia Saya ajak tidak makan, mau ada yang mengasih ajak tahu kau alamat dengan menyeret saya. kau. Enggak Ibu. Enggak. Ya enggak penting itu sama kami. Udah, Gini Lista. nggak boleh gitu. Saya nggak boleh gitu. Orang aku nggak kuliah kok. Aku nggak kuliah kok. Aku Kamu kan nggak kuliah. Aku bercanda Gini, aja Lista. ke kampus. Bercanda aja mau ke kampus. Biar Gini keren. Lista. Udah Tadi Pak, kan- udah 10 menit enggak, lagi enggak. loh. Satu aja. Tadi kan kau bilang iblis itu adalah musuh, kan kau bilang gitu kan? Iya kan? Apa? Ulangi, saya lagi siap-siap loh. Oke, Tadi nggak iblis dengar. itu adalah musuh Tuhan, kamu bilang tadi kan, betul? Iya. Nah, tetapi kenapa di di Ayub 1 nomor 6 itu iblis itu anak Tuhan dikatakan? Bahkan Tuhan itu berdialog sama iblis. Tuhan bertanya, "Dari manakah engkau iblis?" katanya gitu. Iblis menjawab dia. Coba kamu baca situ. Ayub 1 nomor 6. Gini Kak. Nggak lari ke situ, Sal. Kalau katanya iblis adalah musuh Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan ya iblis membisik kepada Yudas untuk menyalibkan Yesus? Aduh, panjang lagi nih ceritanya. Oh ya iyalah, karena apa? Berarti iblis kong kali kong dengan Tuhan. Betul? Gini, ini terakhir ya Kak. Udah, Oke. ini terakhir ya. Jangan lagi Oke. tambahin. Iya. Ini pokoknya udah terakhir. Kita baik-baik aja. Kita hanya untuk memperdalam pengetahuan lintas agama. Kita bukan untuk menjatuhkan. Gini Bu. Oke. Kenapa iblis membisikkan kepada Yudas untuk menyalibkan Yesus ya, menjual Yesus ya? Bukan iblisnya. Kenapa Tuhan kamu membiarkan iblis? Padahal katanya iblis itu musuhnya Tuhan. Gini Bu, kan aku sudah bilang ya, kalau manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah karena memakan buah larangan ya. Siapa Buah yang larangan. mengizinkan Adam memakan buah itu? Iblis. Karena iblis itu memang Oke, diizinkan ketika iblis menggoda Hawa untuk memakan buah itu, apakah Tuhan tahu kalau Adam itu akan memakan buah itu? Ya kan tidak tahu lah Bu. Kan Oh, berarti Tuhan kamu tidak maha tahu. Ibu, Oh, kalau ya. konteksnya iblis yang sudah berdosa di luar Bagus. Ibu, Berarti gini Bu. Tuhannya dia mengatakan, tadi kan Tuhan Tuhan tanya tahu. deh, apakah Tuhan tahu kalau Adam itu memakan buah itu? Tuhan kok nggak tahu gimana ya Tuhan nggak tahu. Dengar, kalian 4 lawan 1. Oke, sini Bu, biar aku jelaskan. Kenapa Tuhan nggak tahu? Tuhan, tadi gimana? Coba ulangi. Kenapa? Apakah Tuhan kamu tahu ketika Adam mau makan buah itu? Tuannya lupa mungkin. Jangan Iya, Sal, Iya, jangan iya. nyambung Sal, nggak boleh gitu Sal. Apakah Tuhan tahu ketika Adam mau makan buah itu?
Gini Ibu, sebenarnya iblis itu adalah kan angel veil, kan malaikat yang Saya tidak jatuh. tanya angel veil. Apakah Iya. Tuhan mau tahu ketika Adam memakan buah itu? Karena begini, ketika Adam memakan buah itu, otomatis Adam akan jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau jatuh Adam ke Gini, dalam Ibu. dosa, saya dipikir, tunggu dulu deh. Berarti kenapa Tuhan kau mengizinkan Adam jatuh ke Saya dalam tanya dosa juga seperti tentang itu? Allah ya Bu. Saya tanya juga tentang Allah Ibu. Iya, nanti Gini. tanya. Pertanyaan kakak deh, apakah Tuhan mau tahu ketika Adam memakan buah itu? Saya kasih pertanyaan balik ke Ibu. Gini. Iya, nanti. Gini, Ibu, saya kasih pertanyaan balik. Apakah Allah Ibu tahu kalau Ibu bisa melewati cobaan itu? Tahu. Karena Tahu. dikatakan di dalam Enggak, Islam banyak yang sebentar. dekat. Banyak yang Karena dekat. dikatakan Tidak tahu. sebentar kan kamu bertanya Tidak deh. tahu. Saya jawab, sabarlah. Gitu. Tahu. Sama Karena aja, begini Bu. deh. Di dalam Islam Allah tidak akan mencobai hambanya kalau tidak mungkin hambanya bisa melewati cobaan itu. Tapi kenapa banyak yang murtad, Bu? Itu bukan Betul. cobaan deh, itu keinginan nafsu. Itu Contoh, enggak, Bu. loh, Gimana dong? kenapa mana murtad itu bukan dicobai? Murtad itu bukan cobaan. Bu, Murtad itu ketika manusia tidak bisa kontrol yang nafsunya. saya kenal contohnya teman Nangis, orang-orang nangis. tua yang dia Nangis. yang Loh, dia buktinya Muslim, begini deh, Kristen, ya. contohnya dia sakit nih, cobaan dong sakit. Terus Lap di dulu dalam semua ternyata Rizka, dia lap sembuh, dia dulu masuk semua Kristen. dek, Nah, lap dulu semua dek. itu berarti cobaan dong Bu, cobaan keimanan. Aduh, Berarti kan sudah. dia Nah, cobain cobaan juga. keimanan. Tapi ketika dia akhirnya menyembah manusia yang mati tidak berbusana, itu adalah mengikuti hawa nafsu, dek. Itu bukan hawa nafsu Bu. Kenapa Tuhan Yesus nggak berbusana? Itu godaan Karena dia setan. menanggung dosa malu kita. Dosa-dosa. Oke, sekarang Rizka coba kalau ke kampus tidak pakai baju deh. Kau malu nggak, dek? Kita menanggung penderitaan, cacian, penghinaan, dosa kita Ibu. Masuk kau, Dek. Gitu. Makanya Saya nggak tanya menanggung, dek. Lebih hebat Ferdi Sambo ketika dia di hadapan hakim, dia tidak pernah ditampar, dek. Diludahin tidak. Tapi masalahnya ada sosok yang dijadikan Tuhan ketika dihadapkan di depan seorang kaisar, dia ditampar loh, dek. Dia diludahin. Lebih hina mana, Ferdi Sambo atau Ibu, sosok saya yang udah mentuhankan? Oke, Ibu. Saya udah bilang kepada Ibu berkali-kali bahwa Tuhan Yesus itu wajib mati karena memang Gila. Makhluk mengatur Tuhannya. Masa makhluk tergeliskan ngatur Tuhannya wajib mati? Cemana itu kau? firman Allah. Kau Anak pula manusia yang akan wajibkan mati Tuhan dan mati. dibangkitkan pada hari ketiga. apa Itu ya? Lista itu nama kau itu lista kau Oh, itu Lista. namanya mematikan Rizka, kemahakuasaan jangankan Tuhan Tuhan. bapakmu aja nggak berani kau wajibkan. Ini Tuhan mau kau wajibkan mati. Iya. Cemana aja kau? Itu bukan aku yang wajibkan, itu firman Allah. Iya, kamu Anak itu manusia mati. Oke. Dengar. Itu firman Allah. Sebentar, itu Sal. wajib mati, Sebentar, Pak. Sal. Biar nggak dibilang keroyokan, Gimana sih Sal. Kasal ini? Dari Iya, tadi itu begini Liska, pertanyaannya. Udah, Liska, aku udah yang ngomong lagi, mengatakan yang mati di kayu salib anak manusia atau Tuhan? Ibu, anak manusia itu perumpamaan Tuhan, Ibu, anak Allah. Itu perumpamaan. Ibu, makanya baca, kalau kalian mau debat agama, baca anak manusia itu Perumpamaan. Oh, jadi anak manusia itu hanya perumpamaan. Yang benar adalah Tuhan. Aduh, Tuhan Yesus yang baik. Anak manusia itu adalah anak Allah. Kenapa juga anak manusia? Karena dia 100% manusia juga. Karena dia juga harus mati, Ibu. Iya, yang saya katakan yang wajib mati ini anak manusia atau Tuhan? Anak manusia sama anak Allah itu sama. Itu Yesus, identitas Yesus. Itu panggilan Yesus. Anak Kenapa domba. dia dikatakan anak Allah? Manusia. Itu adalah Lah, Yesus. kenapa Jadi dia itu- dikatakan anak Allah, Dek? Karena dia adalah konsekuensi dari roh Allah menjadi manusia yang dikandung oleh Maria tanpa bersetubuh, Ibu. Oke, sekarang Gimana saya tuh, tanya, Bu? roh Allah kamu ada berapa? Maaf, Bu, Oke, saya saya tanya harus deh. pergi, Bu. Ya sebentar. Saya udah Roh Allah harus kamu, pergi, Bu. ya roh Allah kamu ada berapa, Dek? Dibilang 3 tapi 1 Tritunggal Maha Kudus. Ibu, aku hitung udah 10 kali. Roh ini ada 3 atau 1 roh ini? Roh Kudus, Bapa dan Firman adalah 1 Tritunggal. Itu yang selalu diperselisihkan. Jadi roh yang menjadi manusia ini roh yang mana? roh apa? Roh Allah yang menjadi manusia. Oh, bukan roh firman. Roh Allah itu Firman yang menjadi manusia itu loh, Bu. Sama Jadi aja. firman itu adalah roh.
Allah itu adalah firman, adalah roh, makanya Tritunggal satu. Ibu baca Oke, 1 Yohanes jadi ayat ketika 3 itu oke pegangan kami. oke Kejadian 1 nomor 3, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, terang itu jadi dari firman. Apakah terang itu adalah Tuhan juga? Adek, Saya keluar izinnya, Bu. Udah 11.26, saya akan telat, Bu. Saya akan telat. terima kasih Adek. Ya udah hati-hati kok ya, hati-hati ya. Maaf Hati-hati ya, ya Bu, nanti. kalau tadi saya agak itu menjelaskannya, Iya, nggak apa-apa, Dek. karena Iya. karena saya juga kalau Ibu bilang anak domba itu disamakan sama hewan di perumpamaan, saya kurang terima. Jadi saya nggak ada menghina Ya, agama Ibu Liska, kan. kalau Itu saya nggak ada katakan hidung Liska kayak babi, Liska terima. Hidung Liska kayak babi, Liska terima. Itu sindiran, Bu, bukan perumpamaan. Oh, jadi Yesus ketika dikiaskan Oh, kepada iya, binatang hidung itu Liska sindiran kayak- atau kiasan? Imut kayak kelinci, saya terima. Karena itu beda perumpamaan, beda pujian, beda sindiran. Udah, Bu, itu. Oke, jadi dan terima kalau kasih. Liska saya bilang ke Aku imutnya ngerti, Bu. kayak kelinci, nah kelincinya ditabrak wajahnya hancur, gimana? Maaf Imut lagi. maaf Ibu, itu bukan diskusi namanya. Yang baik tuh Bu sampaikan secara baik. Nangis. Ya, Kita ada Rizka. Hanya penjelekan. Nangis. Diskusi itu ada moderator, ada pembicara. Jalan Jadi dulu aja Bang, jalan dulu, jangan dulu. Dia Jangan ngomong dulu, sebentar. jangan. Di Jangan sini dulu ada aja. moderator. Jalan dulu, masih jalan. Jadi Bang Faruk di mana Bang? Ya, Stay-nya. silakan Dinda Vincent, silakan Dinda, silakan. Stay-nya di mana Bang Faruk? Stay. Jakarta. Oh, saya di Siantar. Oh, Siantar ya. Saya di Kaban Jahe. Kaban Jahe. Ya. Aku lagi di Papua, Pace di Kalau Papua. Dio Bang. Pratama di Barus. Oh, Aku di iya. Papua. Saya di Kaltim ya. Saya di Kaltim, asal saya dari NTT. Oh, nanya, Dinda nanya. Oh, aku di Samarinda, Lagi di Iya, Samarinda. oh iya, oke, dekat ya. Gimana? Kita lanjut diskusi aja, Vincent, gimana? Dinda Vincent, Ya, kita lanjut diskusinya gimana, Dinda? saya biasa diskusi di teman-teman Islam itu setiap hari, tapi kalau hanya menjawab interogasi dari teman-teman mungkin saya nggak sanggup ya. Kalau diskusi saling sharing berbagi mungkin saya bisa. Tapi kalau hanya Iya, untuk kita menjawab sharing, pertanyaan-pertanyaan kita diskusi. bersifat interogasi seperti tadi mungkin Enggak saya nggak interogasi. bisa Bang. Enggak interogasi, sifatnya hanya sharing gitu loh. Iya, Ya, karena jadi gini loh sharing Bang, saja. gini Bang, saya ini juga kan masih belajar juga. Ada hal-hal yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, saya akan mengatakan saya nanti belajar lagi gitu loh Bang. Iya, sebaiknya begitu memang. Sebaiknya Iya. begitu. Ada Takutnya pertanyaan saya yang tidak jawab bisa nanti dijawab, salah, katakan tidak sesuai begitu. dengan kebenaran gitu. Iya. Oke, kita kembali diskusi lagi ya. Tadi kan Dinda Vincent itu mengakui bahwasanya kematian Yesus di kayu salib itu atas keinginan dari Yesus itu sendiri, betul? Betul, Dinda Vincent? Iya, bagaimana Bang? Tadi Anda barusan mengatakan bahwasanya kematian Yesus di kayu salib atas dasar keinginan Yesus sendiri, betul? Cair dong di bergaya Iya, Pak Ahmad Dahlan. Barakallahu fikum Pak Ahmad Dahlan. Betul? Iya, betul. Oke. Ya betul ya. Oke, sebentar ya. Jika memang kematian Yesus di kayu salib atas dasar keinginan dia sendiri, berarti semua pelaku dan orang-orang yang terlibat dalam penyaliban itu seperti iblis, Yudas, ya, pemuka-pemuka agama Yahudi, pemerintahan Romawi, sampai dengan tentara Romawi yang menombak lambungnya dan meludahi wajahnya dan memukul wajahnya, mereka tidak berdosa lah Bang ya, Bang Vincent ya. Tidak. Oh, mereka tidak berdosa. Iya. Bahkan mereka berjasa karena membantu Yesus dan memudahkan Yesus untuk melancarkan keinginannya, yaitu mati di kayu salib, betul?
Oke, saya jawab ya. Jadi gini, Enggak, betul apa tidak? Nanti dulu dijawab Dinda. Betul apa tidak? saya tidak akan menjawab dengan cara seperti itu ya. Kasih kesempatan Gini saya. Dinda. Karena kalau saya menjawab pilihan ganda, saya menjawab pilihan ganda Saya yang tidak memberikan diberikan Anda pilihan berarti ganda. saya Dengar dulu, tidak Dinda. mempunyai jawaban. Saya hanya mengikuti Dinda Vincent. cara berpikir abang, gitu loh bang. Penjelasan saya tidak akan panjang. kok. Jangan jangan ikuti berikan cara berpikir saya. Kamu jangan berikan saya jawaban pilihan ganda. Coba Saya nggak mau pelan-pelan. berikan pilihan ganda, nggak mau. Tidak ada saya berikan pilihan berganda, Dinda. Dinda, saya tidak memberikan pilihan ganda. Dengar dulu ya pelan-pelan ya. Ya, saya ulangi lagi literasinya ya. Di awal tadi ada mengatakan bahwasanya kematian Yesus di kayu salib itu atas keinginan dia sendiri. Tapi tidak bisa dipungkiri, mati Yesus di kayu salib itu melalui beberapa proses. Di mana proses pertama ketika iblis menghasut Yudas yang tertulis dalam kitab Yohanes 13 nomor 2. Setelah iblis berhasil menghasut Yudas pergi menemui imam-imam kepala Yahudi untuk memberitahukan informasi tentang Yesus. Nah, setelah itu Yudas mendatangi Yesus di taman Getsemani yang tertulis dalam kitab Matius 26 dan memberikan kode ciuman supaya mereka mengetahui siapa yang mana orang yang akan mereka tangkap. Nah, tertangkaplah Yesus ya oleh tentara Romawi. Lalu dalam kitab Lukas 22 dia mengalami dia diadili. Lalu di dalam kitab di dalam kitab Lukas 22 dia diadili ya. Bahkan di dalam kitab Matius 26 dia dikisahkan ditangkap lalu mati. Dan di dalam kitab Markus 15 dia dikisahkan dia dianiaya, dipukuli, diludahin lalu mati. Yang jadi pertanyaannya, jika memang kematian Yesus di kayu salib atas keinginan dia sendiri, berarti semua tokoh atau semua sosok yang terlibat dalam penyaliban ini seperti iblis, Yudas, rabi-rabi Yahudi, pemerintahan Romawi sampai dengan tentara Romawi ya, itu mereka nggak berdosa dong Dinda kan? Karena mereka membantu Yesus untuk mewujudkan keinginannya, yaitu mati di kayu salib. Betul? Vincent? Mereka apapun yang kita lakukan kejahatan pasti dosa, tetapi dosa mereka diampuni karena mereka tidak yang saya tanyakan apakah mereka semua itu berdosa dimulai dari iblis sampai dengan tentara Romawi? Iya, berdosa. Nah, atas dasar apa mereka dikatakan berdosa dan bersalah sementara apa yang mereka lakukan itu merupakan keinginan dari Yesus itu sendiri? Jadi gini, atas dasar apa mereka melakukan itu dosa? Gini loh bang, atas dasar apa? Ya apapun yang kita lakukan, hal-hal yang bertentangan dengan hukum ya, menganiaya orang, memukul orang dan lain sebagainya pasti masuk dalam dosa. Tetapi mereka itu melakukannya secara tidak tahu. Itulah sebabnya dosa mereka itu diampuni di atas kayu salib lewat doa Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Itu loh bang. Yang saya tanyakan Dinda, cuma Dinda pelan-pelan ya, Dinda Vincent ya. Kamu belum fokus ini ya. Yang saya tanyakan, ketika Yesus Anda katakan berkeinginan, di mana kematian dia di kayu salib merupakan keinginan dia sendiri, ya, maka apakah dimulai dari iblis sampai dengan tentara Romawi disalahkan atau dinyatakan berdosa atas perbuatan mereka, sementara apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang diinginkan oleh Yesus itu sendiri? Apakah mereka dinyatakan berdosa? Terus gini, apa yang mereka lakukan itu bukan diingini oleh Yesus, tapi keinginan mereka sendiri. Loh. Ini balik lagi kita ke belakang. Saya tanya lagi nanti kepada Anda, matinya Yesus di kayu salib itu atas keinginan siapa? Makanya berikan saya menjelaskan supaya saya tidak menjawab
hanya Gini loh, mengikuti sebelum Anda narasi menjelaskan, abang. Dinda, sebelum Anda memberikan penjelasan, Anda memberikan jawaban dulu. Contoh analogi, saya tanya sama Anda, 1 tambah 1 berapa, Vincent? 2. Ya, Nah, sudah, lalu Anda sudah. jelaskan kenapa 2? Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Karena begini, kan gitu. Ya. Itu namanya Ya. dialektika. Jangan Baik. Anda memberikan penjabaran sementara Anda belum memberikan jawaban. Berikan dulu Ya, jawaban, silakan, baru Anda memberikan silakan aja. penjabaran. Ya, lanjut, Nah, Bang. sekarang saya tanya kembali kepada Anda. Anda sudah berubah-ubah ini keterangan Anda gitu loh. Yang saya tanyakan, kematian atau matinya Yesus di kayu salib itu atas keinginannya siapa? Keinginannya sendiri. Nah, Tidak berubah, keinginannya sendiri ya. Tidak berubah ya. Jika memang kematian Yesus atas keinginannya sendiri, berarti iblis itu tidak bisa disalahkan ketika dia mengasuh Yudas. Yudas juga tidak bisa disalahkan ketika dia memberikan informasi tentang keberadaan Yesus, mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Rabi Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi, pemerintahan Romawi, bahkan tentara Romawi sendiri yang meludahi wajah Yesus yang tertulis dalam kitab Markus 15, itu juga tidak bisa disalahkan. Gitu loh. Ya. Bahkan mereka seharusnya diberikan piagam. Mereka harusnya mendapatkan piagam gitu loh. Mereka mendapatkan piala gitu loh. Karena mereka telah membantu Yesus untuk mewujudkan keinginannya, yaitu mati di kayu salib. Nah, dengan arti kata lain, ternyata iblis, Yudas, rabi-rabi Yahudi, pemerintah Romawi, sampai dengan tentara Romawi yang telah menganiaya dan juga membunuh Yesus di kayu salib, itu pahlawan dalam iman Kristen. Tak pantas teman-teman Kristen itu benci kepada mereka. Karena jika tanpa mereka, maka Yesus itu tidak bisa mewujudkan keinginannya dengan mati tergantung di kayu salib. Nah, berarti dengan kata lain, kalian harus memberikan apresiasi kepada mereka. Di rumah-rumahmu, Vincent, di dalam rumahmu, yang kau pajang itu bukan salib. Harusnya yang kau pajang itu foto iblis, foto Yudas, rabi-rabi Yahudi, pemerintah Romawi, sampai dengan tentara Romawi. Foto mereka, karena mereka itu pahlawan. Boleh, Bang, kita mau diskusi atau saling olok-mengolok, karena saya orangnya nggak suka ngolok-ngolok agama orang, Bang. Kalau Saya tidak mengolok loh dia. Saya hanya Kalau abang menjabarkan mau jawaban diskusi, Anda. kita Silakan, diskusi, Bang. udah silakan. Lanjut, Kalau silakan abang Dinda, mau lanjut. mengolok-ngolok, saya nggak suka ngolok-ngolok agama apapun, Bang. Iya. Itu, Silakan Bang, Dinda, lanjut Dinda. kalau kita mau diskusi, berbagi pendapat ya boleh, tapi kalau kita membuat pernyataan untuk mengolok-ngolok, saya rasa bukan tempat saya di sini, Bang. Ya udah, silakan Dinda, silakan Dinda. Jika kamu nyatakan iblis, dari iblis sampai dengan tentara Romawi itu tidak pahlawan, tidak berjasa atas yang perbuatan mereka, sikap mereka yang membantu Yesus menggenapkan keinginannya mati di kayu salib. Dan jika memang mereka itu berdosa, atas dasar apa kau katakan mereka berdosa? Sementara mereka telah mewujudkan keinginan Yesus, yaitu mati di kayu salib. Silakan, atas dasar apa kau katakan mereka tidak berdosa dan tidak disalahkan? Silakan. Jadi pertama abang bertanya, Yesus mati di atas kayu salib itu atas keinginan siapa? Saya menjawab, atas keinginan dan kehendak Yesus sendiri. Kenapa saya menjawab seperti itu? Karena Yesus itu sebenarnya mudah kok turun dari salib itu dan menghancurkan bangsa Romawi yang sedang menganiaya dia. Tapi dia tidak mau melakukan itu karena memang dia berkata di dalam Injil Yohanes, aku mengasihi domba-dombaku dan aku memberikan nyawaku bagi mereka. Jadi Yesus mati itu bukan karena paku tentara Romawi, bukan karena tombak Romawi yang begitu tajam menembus lambungnya, tapi karena memang dia yang menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapa. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Lalu bagaimana dengan para tentara, serdadu Romawi, iblis maupun Yudas yang melakukan itu? Apakah itu keinginan Yesus? Saya menjawab, apa yang mereka lakukan itu bukan keinginan atau perintah dari Yesus. Yesus memang mati di atas kayu salib itu atas kehendaknya sendiri, tetapi Yudas mengkhianatin, para lain-lain itu adalah keinginan mereka sendiri, ya, bukan Yesus menginginkan atau Yesus memerintahkan kepada iblis untuk membisikkan ke Yudas, atau Yesus memerintahkan Yudas untuk pergi ke imam-imam. Enggak, itu adalah keinginan mereka. Nggak ada cadarnya, Indra. Cadar. Tetapi mereka melakukan itu secara tidak sadar, sehingga di atas kayu salib Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jikalau mereka perbuat itu adalah keinginan dan perintah Yesus, maka tidak mungkin Yesus berdoa kepada Bapaknya untuk meminta ampun atas dosa-dosa mereka lakukan. Nah, itu jelas ya Bang Sianikar ya. Itu Bang. Jadi jawabannya apa, Dinda? Ya Allah ya Rabb. Iblis, Yudas, ya, rabi-rabi Yahudi, pemerintahan Romawi sampai dengan tentara Romawi, itu mereka itu berdosa atau tidak? Berdosa karena mereka melakukan itu atas muncul pertanyaan kan, mereka tunggu sendiri. dulu. Iya, tunggu dulu. Kita kaji atas keinginan mereka ya. Keinginan dari iblis supaya Yesus mati di kayu salib, betul? Tahu apakah iblis itu menginginkan kematian Yesus di atas kayu salib, karena tidak tertulis. Tapi kalau iblis keinginan dari iblis, sekarang gini, keinginan dari iblis yaitu menghasut Yudas agar dia memberitahukan tempat persembunyian Yesus, betul? Yes, betul. Nah, ini kita kaji pelan-pelan ya supaya dapat poinnya. Keinginan dari Yudas yaitu memberitahukan informasi keberadaan Yesus kepada rabi-rabi Yahudi, lalu dilanjutkan kepada tentara pemerintahan Romawi agar dia mendapatkan 30 keping perak, betul? Betul. Nah, keinginan dari rabi-rabi Yahudi, ya, penatua-penatua Yahudi, ya, agar Yesus ditangkap lalu diadili di depan mahkamah agama pemerintahan Romawi, betul? Betul. Nah, puncaknya nih, keinginan dari orang Yahudi yang benci, dengki, dan tidak mengenal Yesus pada saat itu, yaitu agar Yesus mati, diadili dan diberikan hukuman mati, betul? Betul. Sekarang ke keinginan Yesus. Keinginan Yesus mati di kayu salib atau selamat dari kayu salib? Keinginan Yesus mati di kayu salib atau selamat dari kayu salib? Enggak kedengaran suaranya Bang. Oh, nggak kedengaran ya, di situnya nggak kedengaran ya. Saya ulangin ya, keinginan dari rabi-rabi Yahudi, penatua-penatua Yahudi, ya, agar Yesus diadili di pemerintahan Romawi dan diberikan hukuman mati, betul? Iya, betul. Nah, sekarang kayak keinginan Yesus ya, keinginan Yesus. Keinginan dari Yesus adalah agar dia mati di kayu salib, betul? Iya, betul. Nah, kan selaras keinginan Yesus sama keinginan mereka semua, Bang, kan? Penatua Yahudi yang berhasil membawa Yesus ke dalam pengadilan agama yang tertulis dalam Lukas 22, ya, selaras dengan apa yang dikerjakan oleh iblis, yaitu menghasut Yudas, dan selaras dengan keinginan Yesus, yaitu mati di kayu salib. Dan pada kenyataannya Yesus mati di kayu salib. Jadi muncul pertanyaannya, kenapa, atas dasar apa kau nyatakan mereka itu semua salah? Karena antara keinginan iblis sampai dengan keinginan tentara Romawi, sampai dengan dipaparkan, dikomparasikan dengan keinginan Yesus, kan sama keinginan mereka kan? Yesus ingin supaya dia mati di kayu salib, pemerintahan Romawi melalui rabi-rabi Yahudi melalui pemerintahan Romawi juga menginginkan Yesus mati di kayu salib. Sama nggak keinginannya?
Ya sama. Nah, jadi ketika mereka memiliki keinginan yang sama, atas dasar apa kau katakan mereka berdosa? Baik, kan sudah Atas saya dasar jelaskan apa? tadi ya, Pak. Mungkin abang waktu saya Beri lagi jelaskan tadi analogi tidak Dinda benar ya. Dengar dulu Dinda. Sebelum Anda memberikan penjelasan, saya berikan lagi analogi Anda. Ya, ketika pemerintah Republik Indonesia menginginkan anak bangsa supaya jangan menggunakan narkoboy, lalu anak bangsa tidak menggunakan narkoboy, apakah anak bangsa ini pantas dikatakan salah dan dihukum? Vincent? Ya, Saya ulangi nih ya, analogi ini. Ketika pemerintahan Republik Indonesia menganjurkan dan menginginkan masyarakat Indonesia jangan menggunakan narkoboy, lalu masyarakat Indonesia mewujudkan keinginan pemerintah, yaitu dengan tidak menggunakan narkoboy, apakah masyarakat atau warga negara Indonesia pantas diberikan hukuman oleh pemerintah Republik Indonesia? tidak. Tidak. Ini ke poinnya ya. Sekarang ke poinnya. Ketika ya rabi-rabi Yahudi memiliki keinginan agar Yesus mati, diberikan hukuman mati oleh pemerintah Romawi, ya, sementara Yesus pun memiliki keinginan agar mati di kayu salib. Ternyata keinginan dari mereka, orang yang tidak menginginkan Yesus itu, rabi Yahudi, ya, dengan keinginan Yesus itu adalah sama. Itu apa? Mati di kayu salib. Yesusnya mati di kayu salib. Nah, ketika keinginan mereka ini sama dengan keinginan Yesus, apakah pantas mereka itu dikatakan salah atau berdosa? Pantas, pantas. Pantas. Itu standar ganda, Dinda. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Itu standar ganda. Makanya tunggu penjelasan saya. Nggak bisa Ya begitu. mana? Nggak bisa abang apa ya? Ya sudah, silakan. Atas dasar apa kau katakan mereka itu pantas dikatakan berdosa dan bersalah, sementara keinginan mereka sama dengan keinginan Yesus? Silakan. Baik, baik. Jadi begini. Ketika pemerintah menginginkan supaya semua masyarakat Indonesia tidak menggunakan narkoboy, tentunya keinginan pemerintah itu tidak hanya sekedar di dalam hati mereka. Mereka akan membuat undang-undang, lalu mereka akan memberikan perintah kepada pemerintah dari pusat sampai ke daerah, sampai ke RT untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga ketika masyarakat itu mendengar, masyarakat itu mendukung program pemerintah itu. Sedangkan kepada Yudas, kepada iblis, kepada para imam-imam dan lain sebagainya, Yesus tidak pernah memberikan program mensosialisasikan kepada mereka untuk menyalibkan Yesus. Itu adalah keinginan mereka sendiri. Ya, Yesus tidak pernah memprogramkan, mensosialisasikan, "Hei Yudas, pergi jual aku ya, aku ingin mati disalib." Iblis, engkau bisik sama Yudas, "Pilatus, engkau harus memutuskan aku harus mati disalib ya." Orang-orang imam Yahudi, silakan teriak, "Salibkan aku, salibkan aku." Tidak ada program disosialisasikan kepada Yesus itu. Lalu mereka melakukan keinginan itu sendiri, dan ketika terjadi itu maka Yesus menerimanya dengan kasih. Sebenarnya Yesus tidak bisa dibunuh oleh mereka, Bang. Ya, tidak bisa disalib. Yesus dengan mudah saja turun dari salib dan menghancurkan mereka waktu itu. Tapi Yesus tidak mau melakukannya di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu, saya katakan bukan keinginan dari orang-orang itu, orang-orang Romawi. Memang ada keinginan, tapi sebenarnya mereka tidak bisa mematikan Yesus. Tidak bisa mematikan Yesus. Yesus mati itu karena memang dia sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya di surga.
Jadi jelas, tetapi karena mereka melakukan keinginan-keinginan itu berawal dari iblis, maka Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Jadi jelas Bang, dibedakan program pemerintah sama program daripada iblis. Jangan karena sama keinginan Anda mengatakan, oh mereka tidak bersalah. Nggak bisa di dalam hukum, nggak bisa begitu. Dinda, dengar Dinda, ya biar saya jelaskan lagi. Memang begini ya teman-teman ya. Saya pribadi nggak masalah ketika kalian menjadi Kristen. Tapi ketika kalian jadi Kristen, pada waktu yang sama tolong jangan matikan akal kalian. Jangan matikan akal kalian. Makanya saya bilang kepada kalian teman-teman Kristen, kalau kalian pergi seminggu sekali ke diskotik, yang kalian tinggalkan di luar itu sendal kalian, bukan akal kalian. Akal itu bawa masuk, sendalnya biarkan di luar, supaya kalian tahu mana kebenaran, mana doktrin, dogma, dan juga tipu-tipu. Jadi tidak usah menyerang orang. Kita fokus aja. Ini kembali gitu loh. Ketika kalian ke diskotik seminggu sekali, fokus aja Bang, ya kan? Akal yang tinggalkan, sendal kan masih masuk. Dengar Vincent ya, Vincent dengar. Saya tahu iblis pun, Yudas dan yang lainnya tidak tahu dari awal kehendak dari Yesus itu yaitu ingin mati di kayu salib. Enggak. Jika mengikuti narasimu, saya tahu itu dan saya tidak ada menarasikan itu. Saya tidak ada menarasikan mengatakan iblis, Yudas dan yang lainnya dari awal tahu Yesus itu ingin mati di kayu salib. Saya tidak ada narasikan itu. Tapi poin yang terpenting terjadinya penyaliban. Iblis kan berhasil ini merasuki Yudas. Yudas kan berhasil ini kan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Rabi-rabi Yahudi juga kan berhasil ini kan menghasut pemerintah Romawi agar menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus. Dan pemerintah Romawi melalui eksekutornya itu tentara Romawi kan berhasil ini telah membunuh Yesus. Nah, keberhasilan mereka ini itu menjadikan Yesus mati di kayu salib. Apakah sama dengan kan sama dengan keinginan Yesus, di mana Yesus ternyata juga memiliki keinginan untuk mati di kayu salib. Sama nggak keinginan mereka? Ketika tentara Romawi berkeinginan membunuh Yesus mati di kayu salib, keinginan Yesus pada saat itu apa? Selamat dari penyaliban atau mati di kayu salib? Vincent? Ya, ini sudah saya jelaskan. Ya, tidak perlu saya jelaskan berulang lagi, Pak. Nggak usah dijelaskan, saya tanya ini. Nah, saya tanya, cuman bertanya ini. Ketika pemerintah Romawi melalui tentara Romawi eksekutornya menginginkan Yesus mati di kayu salib, keinginan dari Yesus pada saat itu apa? A. Bebas dari penyaliban. B. Tetap mati di kayu salib. Apa keinginan Yesus? Vincent? Ya, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan mati di atas kayu salib. Mati di kayu salib. Iya. Berarti keinginan dari iblis sampai dengan tentara Romawi sama kan dengan keinginan Yesus kan setelah terjadi pada kenyataannya sama keinginan mereka kan, betul? Saya rasa tidak juga seperti itu. Karena gini Bang. Saya ulangi lagi Vincent ya, Iblis yang merasuki Yudas sampai dengan eksekusi yang dilakukan tentara Romawi menginginkan agar Yesus mati di kayu salib. Itu keinginannya. Keinginan dari mereka Yesus mati di kayu salib. Nah, ketika mereka menginginkan Yesus mati di kayu salib, keinginan dari Yesus pada saat itu apa? A. Bebas dari penyaliban. B. Mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Nah, sama nggak keinginan mereka? Iblis dan yang lainnya ingin Yesus mati di kayu salib. Sama kan? Sama. Lantas atas dasar apa pula kalian katakan iblis dan yang lainnya itu bersalah, berdosa, bahkan kalian benci?
Kalau ada orang yang tidak kalian sukai mengkaji tentang iman kalian bilang Yudas. Seharusnya iblis, Yudas, ya Rabi Yahudi, pemerintah Romawi sampai dengan eksekutor itu tadi, tentara Romawi, ya itu mereka adalah sosok yang pertama masuk surga. Maka di dalam Matius 21:31 harusnya Yesus tidak berkata, siapakah di antara mereka yang mengikuti keinginan Bapaknya? Jawab mereka, yang kedua, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Itu pernyataan harusnya tidak seperti itu pernyataan Yesus. Harusnya Yesus mengeluarkan pernyataan seperti ini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pembunuhku di kayu salib akan mendahului kamu masuk surga. Pembunuh Yesus harusnya duluan masuk surga, karena mereka berjasa menggenapi dan mewujudkan keinginan Yesus mati tergantung di kayu salib. Makanya berkali-kali aku bilang sama teman-teman Oten, di rumah kalian yang kalian pajang harusnya bukan salib saja, ada foto iblis, foto Yudas, foto dari rabi-rabi Yahudi, pemerintahan Romawi sampai dengan tentara Romawi, pajang fotonya. Nah di ujungnya foto Yesus, foto Yesus dalam kondisi salib. Kesempatan saya tanggapi ya Bang ya. Apalagi yang mau Anda tanggapi? Gak ada lagi yang mau Anda tanggapi. Diskusinya udah selesai. Anda sudah mengakui keinginan dari iblis dan yang lainnya selaras dan seiring dengan keinginannya Yesus. Iya, maksudnya mereka yang masuk surga itu. Saya tanggapi harusnya mereka yang duluan masuk surga. Iya, karena mereka telah menggenapi keinginan dari Yesus. Iya, makanya saya harus tanggapi dulu di situ ya. Bisa ya? Ya silakan Dinda, silakan. Ngelik aku nih. Iya, jadi begini Bang, masalah Abang tadi mengatakan seharusnya para pembunuh, para orang Farisi, imam, ahli Taurat, Judas dan iblis masuk surga. Jadi gini loh Bang, oke lah kita anggaplah karena mereka punya keinginan yang sama, maka anggaplah mereka berjasa besar ya, berjasa besar, dan Yesus juga sudah mendoakan mereka supaya Bapa mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat, karena apa yang mereka perbuat itu sedang melaksanakan tujuan penyaliban rencana dari Allah Bapa itu sendiri. Kalau masalah gambar ya, gambar-gambar dan lain sebagainya, kita ada gambar-gambar penyaliban dan lain sebagainya itu ada. Tapi mohon maaf Bang ya, surga menolak orang-orang tersebut. Meskipun dianggap Bang Faruk, mereka adalah sudah berjasa besar. Kenapa? Meskipun mereka melakukan jasa besar, tetapi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena untuk masuk ke dalam surga, mereka harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka melakukan itu semua, namun mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga jasa-jasa besar yang dianggap oleh Bang Faruk, mereka berjasa besar itu justru jasanya sia-sia saja. Begitu loh Bang Faruk. Terima kasih ya. Oke, saya tanggapin, boleh? Saya tanggapi ya. Ya, silakan. Oke, nah. Inilah salah satu bukti gabrulnya pemahaman Kristen. Dan salah satu bukti sesatnya teman-teman Kristen. Dan salah satu bukti rusaknya akal teman-teman Kristen. Dan salah satu bukti juga teman-teman Kristen itu kebanyakan nggak tahu Bibelnya. Jika tolak ukur masuk ke surga, harus percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan juga sesembahan. Bukan hanya iblis yang nggak boleh masuk surga, bukan cuma Yudas yang nggak boleh masuk surga, bukan cuma rabi-rabi Yahudi, tentara Romawi dan pemerintahan Romawi yang nggak boleh masuk surga.
Maria ibunya Yesus pun nggak boleh masuk surga. Nggak boleh. Karena sejarah mencatat di dalam Bible, Maria sendiri tidak pernah memandang anak yang dilahirkan itu adalah Tuhan dan juga sesembahan. Nggak pernah. Ketika dia mencari di dalam contoh yang tertulis dalam Markus 3 nomor 21, lalu kaum keluarganya yang mengaku Yesus Tuhan mengatakan dia tidak waras lagi. Dan semua orang pada zaman itu pun tidak pernah memandang Yesus Tuhan dan juga sesembahan. Munculnya sangkaan fitnahan Yesus itu adalah Tuhan setelah Paulus menuliskan surat-suratnya. Makanya aku bilang Kristen itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Ulangan 6 nomor 4. Ya, kitab Musa mengatakan hukum yang utama Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29, Yesus mengatakan hukum yang utama dengar wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Roma 14 nomor 9, Paulus mengatakan untuk itulah dia hidup dan bangkit untuk dijadikan Tuhan. Musa mengatakan Tuhan Esa, Yesus mengatakan Tuhan Esa, Paulus mengatakan Yesus yang Tuhan. Musa mengatakan manusia akan binasa melihat Tuhan. Musa mengatakan manusia binasa ketika melihat Tuhan. Yesus mengatakan di Yohanes 5:37 tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Kristen memahami Tuhan yang binasa ketika melihat manusia. Makanya aku bilang kitab Taurat salto ke depan, perkataan Yesus salto ke belakang, perkataan Paulus salto ke kanan, teman-teman Kristen guling-guling di tanah. Guling-guling di tanah. Kalau konsep masuk ke dalam surga harus percaya Yesus itu adalah Tuhan dan sesembahan, maka yang pertama kali masuk neraka Yesus itu sendiri. Aku kalau diadili di depan Yesus ini, dimasukkan aku ke dalam neraka karena Yesus. Aku bilang sama Yesus, Yesus, kenapa kau masukkan aku ke dalam neraka? Apa kata Yesus misalkan? Karena kau tak menyembah padaku dan tak beriman kalau aku Tuhan. Ku bilang sama dia, kapan pula kau ngaku Tuhan? Kapan pula kau memerintahkan aku untuk menyembah kau? Kau sendiri mengatakan yang masuk ke dalam surga adalah mereka-mereka mengikuti keinginan dari Bapakku. Matius 7 nomor 21. Keinginan dari Bapakmu dinyatakan oleh Musa, Ulangan 6 nomor 4, menyembah kepada Tuhan yang Esa. Dan kau juga menyatakan dalam Matius 11:25, bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Aku menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh nabiku Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan Tuhan itu Esa, Qul huwallahu ahad. Dan Tuhanku yang kusembah juga adalah Tuhan yang tidak terlihat. Kenapa kau nyatakan aku masuk ke dalam neraka? Sementara aku mengikuti apa yang kau katakan di dalam Bible-mu. Di dalam Bible yang dikatakan perkataanmu. Apa kata Yesus pada saat itu? Iya juga ya. Iya juga ya Rupiah. Kan gak pernah kau kusuruh nyembah aku dan gak pernah aku katakan aku Tuhan. Iya. Jadi sekarang ku tanya, aku yang masuk neraka atau Kristen masuk neraka? Lalu Yesus menjawab dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pada hari yang terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat dengan namamu, bermukjizat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? 23-nya, pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah kau dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, sekalian pembuat kejahatan. Berarti yang harus kau usir siapa? Yesus. Yang manggil kau Tuhan atau yang memandang kau sebagai manusia yang utusan? Yang tertulis dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Yang kuusir adalah orang-orang yang manggil aku Tuhan. Nah, mereka itu ada di belakangku. Mereka menyebut dirinya Kristen, ku bilang. Itu di belakang itu mereka, di belakangku. Mereka lah ketika di dunia manggil kau Tuhan.
ketika di dunia bermukjizat dengan namamu. Mereka kalah ketika di dunia mengusir setan dengan namamu. Aku nggak pernah lakukan itu, aku bilang. Aku, dalam pandanganku, engkau adalah utusan yang diutus oleh Bapa. Yohanes 17 nomor 3. Betul Faruk, mereka ketika dunia manggil aku Tuhan, iya. Mereka ketika dunia bermukjizat dengan namaku, iya. Mereka ketika di dunia mengusir setan dengan namaku, iya. Siapa mereka Faruk? Jawab aku kepada Yesus, Kristen. Mereka Kristen. Lalu Yesus berkata di depan teman-teman Kristen, enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Ya Ibrahim, diberkatilah Bang Dangker. Jadi Dinda, ya, konsep keselamatan, konsep masuk ke dalam surga dengan menjadikan Yesus sebagai sesembahan dan juru selamat umat manusia, itu adalah konsep, doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja yang bersumber dari tulisan Paulus itu sendiri, di mana Paulus sendiri adalah sosok yang nggak pernah ketemu Yesus. Lalu di surat-suratnya dia mengaku dia adalah utusannya Yesus, dia adalah rasul. Sementara Dinda, buka Dinda, dalam KPR 9 nomor 3-5, ketika Yesus dikatakan Paulus datang menemui Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik dalam bentuk cahaya, Yesus itu nggak panggil Paulus begini, rasulku. Dia bilang berkati Bang Iwan 7, Rasul Paulus. Dia memanggil apa? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dipanggil namanya Saulus. Lalu dalam surat-surat dia mengaku dirinya adalah rasulnya Paulus, rasulnya Yesus, utusannya Yesus Kristus. Jika memang Paulus adalah utusan Yesus Kristus, firman apa lagi yang dibawa oleh Paulus ini Dinda? Sementara dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menyatakan, sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepada aku telah kau sampaikan kepada mereka. Jika memang segala firman yang diterima Yesus telah disampaikannya kepada mereka, lantas firman apa lagi yang disampaikan oleh Paulus Dinda? Firman apa lagi yang disampaikan oleh Paulus sehingga kalian yakini tulisan-tulisan dari Paulus itu adalah firman Tuhan? Maka benarlah kata Paulus dalam 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang kusampaikan kepadamu bukan kudapat dari firman Tuhan, melainkan dari orang bodoh yang ingin hidup bermegah-megahan. Sebenarnya teman-teman Kristen yang ada di Indonesia, ya di luar dari rencana Paulus untuk menyesatkannya. Kenapa teman-teman ya? Paulus itu tidak pernah menuliskan surat untuk jemaat di Indonesia, nggak pernah. Paulus itu menuliskan surat untuk jemaat di Galatia, jemaat di Efesus, jemaat di Kolose, jemaat di Titus, di mana lagi? Untuk jemaat di Roma. Tapi tidak ada tulisan Paulus mengatakan untuk jemaat-jemaat di Indonesia, nggak ada. Makanya aku berikan analogi begini, aku buatkan surat cinta ini teman-teman. Surat cintaku ini penuh dengan tipu muslihat untuk seorang wanita di Jakarta, dari Faruk Sianipar Gantengan. Untuk kau wanita di Jakarta, sungguh indah rupamu, sungguh indah tutur katamu, rambutmu terurai bak seperti alunan-alunan ombak yang bertepisan di pasir di pinggir pantai yang indah. Sungguh aku menginginkan kecantikanmu abadi dengan cara kau minum sianida. Aku bilang awal dari kata-kataku itu bagus, syair dari awal kalimatku itu keren, tapi di tengah-tengahnya itu kuselipkan perkataan minumlah sianida. Kirim surat ini untuk wanita yang ku maksud ke Jakarta. Sampai sama cewek di Jakarta itu dibaca sama dia, dari Faruk Sianipar Gantengan, untuk seorang wanita yang ada di Jakarta.
wajahmu yang sangat indah, rambutmu yang terurai sangat indah, bak seperti seperti ombak yang berseliweran di pinggir pantai. Kecantikanmu akan abadi jika engkau meminum cyanida. Tersadar cewek di apa itu Jakarta itu kan, minum cyanida pula, aku disuruh kawan ini kan. Meninggal aku, kata dia. Nah, suratku ini, karena tunggu dulu Vin, sedikit lagi Vin, suratku ini karena dibaca oleh cewek di Jakarta tadi dengan akalnya, dibuangnya di jalan. Dibuangnya jalan, lewatlah si Rosmauli, Bang. Padahal di situ nggak ada untuk Rosmauli, nggak ada. Kebetulan si Rosmauli ini lagi liburan, dia ke Jakarta. Ditengoknya suratku ini tadi, Bang, dibaca sama dia kan gitu, Bang. Tersentuh hatinya membaca. Di tengah-tengahnya ada tulisan, supaya kecantikanmu kekal, minum cyanida, racun cyanida. Dibawanya surat ini ke Indonesia, Bang. Dicarinya di Indonesia cyanida, diminum sama dia, Bang. Meninggal dia. Meninggal dia. Tapi kalau dia gunakan akalnya, di awal kalimat aku katakan dari Faruk Cyanipar gantengan untuk wanita si Fulan yang ada di Jakarta. Udah ku sebut di situ untuk siapa, Bang? Datang si Rosmauli ini, dia bukan orang Jakarta, dia juga bukan wanita yang kusebutkan, karena terkesima dia dengan tulisanku. Dibawanya suatu itu ke Indonesia, diminum sama dia cyanida, meninggal. Udah gitu celakanya lagi, surat tadi tidak dibakar. Nggak dibakar sama si Rosmaida. Nampak surat ini lagi sama si Sondang. Dibaca lagi sama si Sondang surat itu, terkesima lagi dia, diikuti dia lagi apa arahan dalam suratku itu, diminumnya lagi cyanida, meninggal. Nampak surat itu lagi sama siapa? Sama si Parsundudan, si Parulian, dan si par lainnya. Terkesima dia dengan surat itu tadi, dilakukannya isi surat itu yang ada di tengah kalimat surat itu tadi, diminumnya cyanida, meninggal. Begitu juga surat-suratnya Paulus. Aku pun kalau dikomparasikan, dianalogikan, aku nggak nyangka korban yang meninggal dari suratku ini bukannya orang Jakarta, tapi ternyata kebanyakan orang Indonesia. Itu di luar rencanaku, aku mau disalahkan? Ya enggak. Di situ kan jelas tertulis untuk orang di Jakarta. Kenapa kau bawa pulang ke Indonesia? Begitu juga kalau dikembalikan kepada apa yang ditulis oleh Paulus. Itu untuk orang-orang di Antioquia, untuk orang-orang di Galatia, untuk orang-orang di Roma, untuk orang-orang di Efesus, dan untuk orang-orang di tempat lain yang telah ditetapkan oleh Paulus. Kenapa kalian orang Indonesia kalian bawa balik kalian bawa sampai kemari suratnya itu? Kok kalian bawa sampai kemari suratnya itu? Hingga kalian akhirnya tersesat. Sadarlah kalian, gunakanlah pemikiran kalian. Apa yang Bang Faruk serukan kepada kalian bukan berangkat dari sebuah kebencian, tapi berangkat dari sebuah perasaan cinta dan sayang kepada kalian, supaya kalian selamat dari apa yang tertulis dalam Markus 9 nomor 49, agar kalian tidak digarami dengan api dinda. Sadarlah kalian, kalian jangan mengikuti, kalian jangan mengimani sesuatu yang kalian dengar, hal-hal yang kalian dengar dari bapak-bapak gereja kalian. Makanya saya bilang, yang kalian butuhkan itu bukan rumah apologet, yang kalian butuhkan itu bukan apologet Kristen, bukan. Yang kalian butuhkan itu adalah rumah pendalaman Bible. Baca Biblemu, pelajari Biblemu, baca Biblemu dengan pandangan yang jujur, fahami Biblemu dengan pemahaman yang jujur, pelajari Biblemu,
ya, dengan hati yang bersih dari segala bentuk kebencian. Setelah itu, cerminkan iman dan pengetahuanmu dengan apa yang tertulis dalam Bible-mu. Lalu rasakan apa yang dikatakan hatimu. Apa yang dikatakan hatimu, rasakan, Dinda, gitu loh. Karena sampai detik ini kalian hanya ikut-ikutan saja. Kalian hanya ikut-ikutan saja. Bahkan para apologet Kristen mengambil andil, gitu loh. Sikap dan perbuatan yang harusnya dilakukan oleh iblis apa? Ikut juga nyesatkan kalian. Kenapa? Karena mereka berbicara penuh dengan kebohongan ketika ditanya tentang kitab dan juga iman kalian. Tobatlah kalian, adik-adikku Kristen ya. Sadarlah kalian. Aku nggak minta kalian untuk baca Quran, enggak. Baca Bible-mu. Ya, jika satu hari kau baca Bible-mu selama 1 jam, paling lama 7-8 bulan, kau sudah selesaikan bacaanmu dari kejadian sampai dengan wahyu. Lalu setelah itu fikirkan, kita lihat perkembangan pada dirimu. Apakah kau masih Kristen? Karena apa ya? Ya, simak ya. Saya tidak pernah menemukan satu orang Islam yang rutin baca Qurannya, mempelajari Qurannya, mendalami Qurannya, murtad dari Islam. Gak ada itu, gak ada. Mengaku-ngaku ada, ngaku-ngaku dia mendalami Quran lalu murtad, tapi begitu diuji berserah. Kenapa berserah? Dia bilang dia mau bacakan surah Yasin, tapi yang dibacakan oleh lisan dia surah Al-Baqarah. Dia bilang mau baca surah Al-Baqarah, tapi yang dibacanya surah Al-Fatihah. Nipu, murtadinnya nipu. Ngaku-ngaku mendalami Al-Quran dan hafal Quran, tapi dia bilang aku akan baca surat Yasin, Alif Lam Mim. Kebalikan sekiranya aku di Vincent ya. Kebalikannya, ada banyak mu'alaf di atas bumi ini. Dia memilih mu'alaf ketika dia membaca dan juga mendalami Bible. Bahkan para penggiat dan juga pendeta-pendeta jempolan dari teman-teman Kristen, contoh Ustadz Keinama. Ustadz Keinama itu luar biasa loh pendalaman Bible dia. Almarhum Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Nababan, siapa? Ustadz Mogoginta, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Mereka itu dulunya pendeta. Mereka intens kepada Bible-nya. Dan yang ada di depan kalian saat ini siapa? Bang Faruk Syanipar. Saya memiliki keinginan mempelajari Islam ketika saya membaca dan juga mempelajari Bible bertahun-tahun lamanya. Terima kasih Bang ya. Bagi yang percaya katakan amin. Bagi yang percaya katakan amin. Ya, silakan Vincent. Jadi saya juga senang bisa bertemu dengan Bang Syanipar yang luar biasa ya, memberikan wejangan-wejangan dan juga bukan hanya memberikan wejangan tapi sudah mengaku bahwa karena cintanya kepada kami termasuk saya ya, sehingga dia memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Dan saya juga mengucapkan cinta saya kepada Bang Syanipar, kasih saya yang mendalam. Saya mengajak supaya Bang Syanipar secepatnya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya tidak masuk neraka. Karena satu-satunya jalan menuju surga itu hanya melalui Yesus Kristus. Jadi kalau abang mengeraskan hati, menghina, ternyata belum waras teman-teman. Nasib abang kasihan karena neraka itu bukan tempat tinggal. Di dalam Markus pasal 6 ayat 17 berkata bahwa pergilah jadikan semua bangsa, pergilah beritakan Injil ke segala makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis diselamatkan, tapi barang siapa yang menolak dan tidak percaya seperti Bang Faruk akan mendapat hukuman kekal di dalam neraka.
Jadi saya mengajak dengan kasih Bang ya, bukan untuk apa-apalah. Bang, bertobat, buka hati, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya diselamatkan oleh Tuhan. Nggak waras juga kau nih, bro. Nggak nyambung kau. Dia mau cari remis, orang sudah setengah mati bikin silogisme, kau pula datang kesimpulannya ngabrul apa lah kau nih. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.